bisa.
dari selatan, dari kepada seluruh bapak imam kampung, dari masing-masing kampung yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu. Dan yang kami hormati juga kepada ketua pimpinan Lita kampung, yaitu Bapak Teguh Sudiman. Dan yang kami hormati juga kepada Bapak Teguh Mamrawi. Dan yang kami hormati para hadirin, para bapak, ibu yang telah berhadir pada kesempatan siang hari ini. Dan ini ada untuk rangkaian tertib susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama, cabut terus hidupnya aku tak karan cabut terus ya kalau disiap pun telepon ya aku tadi aku Oh, yeah.
Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahillazi an hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, dan keluangan waktu sehingga kita bersama-sama masih dapat menghadiri apa yang menjadi kesempatan kita bersama, khusus di pemukiman Puteteras dan beberapa desa seperti Langpuluh, Sri Simara, Wonosari, dan beberapa desa lainnya untuk mengadakan Dita Arafu yang dalam hal ini sudah digagas mungkin beberapa tahun yang lalu, kemudian kita mulai kembali sehingga kita mulai kembali. Ini adalah tempat kedua setelah beberapa bulan yang lalu di Mangorong, dan ini kami disepakati sebagai tuan rumah. Mudah-mudahan di tempat-tempat lainnya nanti kita bisa mengajak kembali saudara, tetangga, suami, istri, dan masyarakat di wilayah masing-masing untuk dapat berhadir dan mengikuti zikir awalnya yang dalam hati dipimpin oleh orang tua kita dan kita yaitu Bapak Presiden. Kemudian kenapa senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari banyaknya orang, dari masyarakat kita, dan kita cuma yang mendapatkan hidayah untuk hadir mengikuti Dita Arafu ataupun zikir awalnya dan akan ditambahkan oleh pengajian. Yang kita senantiasa bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan mengikuti kegiatan ini, mudah-mudahan sebagai penyembuh hati, sebagai penenang hati, mudah-mudahan kita kedepannya menjadi manusia yang lebih baik dan lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat akhir zaman, sebagai panutan kita bersama. Mudah-mudahan kita senantiasa dapat melaksanakan sunnah-sunnah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan di kemudian hari kita dapat dikumpulkan dan dimasukkan dalam surga Allah bersama dengan Nabi junjungan kita, Nabi panutan kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru kami, yaitu Bapak sekaligus Bapak Imam Mukim, Bapak Teguh Sudirman. Kemudian kami hormati Ibu Guru kami, Bapak Al-Hawawi dari Pondok Gajah, yang mungkin dalam kesempatan ini ada mengisi pengajian atau wasiat yang mudah-mudahan nanti dapat menjadi bekal kita bersama untuk menjalani kehidupan sehari-hari dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Kemudian yang kami hormati juga Bapak Imam Kampung jadi sepakat, kemudian Bapak Imam Kampung yang sudah berhadir dari beberapa desa, baik dari pemukiman Puteteras dan beberapa desa lainnya. Kemudian yang kami hormati Bapak Ketua Kampung jadi sepakat, beserta juga seluruh anggotanya, dan juga Bapak Ketua dari seluruh kampung yang sudah berhadir pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Kemudian kami hormati juga bapak-bapak, orang tua kami, para tengku guru yang sudah berhadir, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya, tokoh sebagai orang tua di kampung masing-masing, dan sudah menyempatkan diri untuk hadir ke kampung kami ini untuk mengikuti Dita Arafu dan zikir awalnya ini, dan juga ditambahkan oleh pengajian yang kami hormati dan kami banggakan. Kemudian yang kami hormati juga seluruh bapak-bapak, bil khusus juga yang kami hormati ibu-ibu pengajian, ketua pengajian dari kampung masing-masing, dan seluruh ibu-ibu yang sudah berhadir dalam kesempatan mengikuti zikir alwilah pada kesempatan pagi ini. Bil khusus juga kepada Bapak Tengku Latif Rusdi
kami hormati sebagai pimpinan TK Nurul Bilad, dan ini sudah mengirimkan dan ikut-sertakan anggotanya untuk menampilkan hadroh untuk mengisi dan menghibur kita bersama yang berhadir pada kesempatan hari ini, dan terus berupaya meningkatkan kekompakan dan silaturahmi di Kampung Jadi Sepakat ini bersama-sama kami pemerintahan Kampung Jadi Sepakat. Kemudian kami hormati juga pemuda, ketua pemuda dan seluruh pemuda yang sudah berhadir, juga pemudi yang sudah berhadir dan terus senantiasa membantu kami dalam pemerintahan kampung, baik bidang keagamaan, bidang pemerintahan, sosial masyarakat, dan terus hadir dan berupaya bersama kami untuk mengembangkan dan memajukan Kampung Jadi Sepakat. Sedikit kami sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu guru yang berhadir pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Yang pertama, ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan seluruh masyarakat yang sudah meluangkan untuk hadir bersama-sama memenuhi undangan kami untuk mengikuti Bita Rabu dan Zikir Aliyah beserta tausiah atau pengajian nantinya. Mudah-mudahan keikhlasan bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah berhadir di kesempatan ini benar-benar dapatkan ganjaran yang setimpal dan mendapatkan berkah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ucapan terima kasih kami kepada masyarakat yang menjadi sepakat yang sudah menyiapkan seluruh kegiatan ini, mulai dari persiapan tempat, kemudian gotong royong, kemudian menyiapkan dan mensedekahkan sedikit makanan dan juga minuman yang mungkin Bapak ketahui telah dihidangkan. Mudah-mudahan apa yang telah Bapak-bapak, ibu-ibu sedekahkan ini menjadi amal, menjadi sedekah jariah, dan mudah-mudahan ini mendapatkan ganjaran, mendapatkan pahala dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga yang kami sampaikan, permohonan maaf kami selaku pemerintahan kampung. Dalam hal ini saya mewakili Bapak Betul, Bapak Imam, Ketua Pengajian, baik pimpinan PTPA dan seluruh masyarakat, mengucapkan ribuan maaf kepada ibu-ibu yang sudah jauh-jauh berhadir, mungkin untuk mencari tempatnya karena di belakang agak kesusahan. Kami mohon maaf jika mungkin di luar WC atau fasilitas tempat makanan minuman yang kami hidangkan mungkin tidak sesuai dengan selera ibu-ibu, kami beri maaf. Mudah-mudahan ibu dapat maafkan dan mudah-mudahan ini dapat dan menjadi ladang pahala untuk kami. Sekali lagi permohonan maaf kami, mungkin dalam hal ini penyampaian kami masih banyak kekurangan. Kami maaf. Mudah-mudahan yang terakhir yang perlu saya sampaikan, kami besar berharap mudah-mudahan dalam Bita Rabu pertemuan berikutnya kita bersama-sama masih dapat mengajak saudara, tetangga, masyarakat kampung kita, aparatur kampung, baik imam dusun, imam kampung, kemudian Bapak Raja beserta aparatur kampungnya untuk berhadir mengikuti apa yang menjadi kesepakatan kita bersama, yaitu mengikuti Bita Rabu yang kita sepakati oleh orang tua kita beberapa tahun belakangan. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Lebihnya itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurangnya dari datangnya dari kami pribadi. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kami mohon ampun. Kepada bapak-bapak, kepada ibu-ibu seluruh hadirin jamaah sidang Bita Rabu, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kasih sayang Allah pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan yang sangat berbahagia ini, dan juga selawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa yang kita lakukan kali ini juga merupakan adalah sunnah daripada beliau. Yang saya hormati para guru dan semuanya yang hadir pada hari yang berbahagia ini,
yang kami hormati Bapak Rejul Kampung, Bapak Imam, Bapak Ketua, serta bapak-bapak dari tokoh masyarakat yang hadir pada hari ini dari beberapa kampung, dan juga yang kami hormati ibu-ibu majelis taklim, pengurus pengajian di Talapu yang sangat kami muliakan dan yang sangat kami banggakan dan yang kami sayangkan adalah anak-anak kita sebagai generasi penerus kita untuk melanjutkan apa yang kita cita-citakan. Mudah-mudahan anak-anak kita yaitu dari PPA Nurulillah mudah-mudahan dapat menjadi generasi yang bisa merubah segalanya di dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami tidak memperpanjang mukadimah dalam sambutan ini. Yang pertama sekali, yang bahwa pada hari yang berbahagia ini masih banyak mungkin dari masyarakat kita yang belum dapat hadir dan tidak di grup. Ada acara termasuk Payang ke Besaran BD, Payang Bani, ada acara. Mudah-mudahan pada bulan depan tidak ada acara sehingga kita dapat mengikuti pengajian di Talapu sebagaimana yang kita adakan pada hari yang berbahagia ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mana hari ini adalah hari perdana kita mengadakan pengajian di Talapu, yaitu dengan cara bermajelis taklim, yaitu diadakan pengajian sebagai ganti daripada tausiah, yaitu diadakan pengajian yang seharusnya hari ini jadwal yaitu yang disampaikan yang diisi oleh Tengku Mulukan Wali. Tapi tadi malam tepatnya jam 10:30 beliau telepon, beliau tidak bisa hadir karena hari ini jam 9 beliau harus berangkat yaitu ke Pondok Pesantren Kota Kru, yaitu untuk mengikuti sidang skripsi. Beliau akan yaitu ikut mahali mengambil S1. Jadi mudah-mudahan beliau diberikan kemudahan dalam menyusun sehingga dapat gelar ternyata di SSI. Sehingga pada waktu malam kami telepon Ketua Pawi untuk mengisi pengajian hari ini, yaitu khusus pengajian fikih hari ini, karena yang ketiga itu sudah kita sepakati dulu diadakan pengajian ilmu fikihnya, ilmu tauhidnya, ilmu tasawufnya yang secara fardu ain. Mungkin kalau fardu kifayah, jika yang sudah ibu-ibu sudah bapak-bapak mungkin nggak sempat lagi secara fardu kifayahnya, maka kita pelajari secara fardu ainnya. Mudah-mudahan dengan ketiga ilmu itu dapat kita jadikan sebagai modal khusus dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, dalam keyakinan kita, dalam tata cara ibadah kita, dan juga bagaimana caranya agar supaya amal ibadah kita itu tidak sia-sia, artinya tidak hilang pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari yang berbahagia ini, pengajian fikih yang disampaikan nantinya oleh Tengku Maklawi, nanti mungkin sekitar setengah jam mungkin beliau ada waktu. Beliau pun mau pergi ke Samakilan pagi ini dengan Tengku Sukresno, yaitu anak daripada Abu Budiman Simpan Bawek. Maka sementara beliau datang, yaitu kita adakan pengajian dulu, sehingga nanti terakhir. Nah, jadi kami mengharap kepada bapak-bapak, ibu-ibu agar supaya mengikuti pengajian ini dengan cermat, dan apa yang disampaikan oleh itu nanti, nanti ada pertanyaan. Ibu-ibu kalau mau bertanya nanti ada pertanyaan. Demikian juga untuk kaum bapak, ini disediakan pertanyaan nanti dipandu oleh Tengku Latif.
Apakah pertanyaannya secara tertulis ataupun langsung, ini terserah bagaimana bagusnya ibu-ibu dan Mas. Jadi mungkin ini saja sebagai sambutan dari kami. Mudah-mudahan ini adalah awal daripada pengajian kita. Mudah-mudahan dengan niat yang baik ini kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita tetap terus mengikuti pengajian rutin yang setiap sebulan sekalinya kita ikuti pengajian ini, karena waktu kita mungkin sedikit. Maklumlah kita ibu-ibu, bapak-bapak waktu sedikit, jadi sebulan sekali ini kami mengharapkan agar supaya bisa meluangkan waktunya untuk mengikuti pengajian. Karena kalau cuma sekali pertemuan mengikuti pengajian, kita nggak akan paham. Walaupun hari ini fikih yang disampaikan oleh Imam Mafali nggak habis. Mungkin bab suci, mungkin cuma suci aja. Kelanjutannya nggak sampai nanti. Jadi tahu nanti bulan keempat. Karena rencana bulan ini kita fikih, bulan depan tauhid, misalnya bulan depannya tasawuf. Berarti 4 bulan sekali baru fikih lagi. Jadi supaya sekali. Jadi mungkin demikian yang disampaikan, dan kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur, marilah sama kita hadirkan kepada Allah, karena Allah masih memberikan kesempatan. Dengan diberikan kesempatan, kita dapat hadir ke tempat yang berbahagia ini. Banyak saudara kita punya kesehatan, tetapi tidak ada kesempatan, sehingga mereka tidak dapat hadir pada tempat yang berbahagia ini. Itu satu rahmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan kita bersyukur masih diberikan kesehatan dan kesempatan. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan sahabat beliau. Salawat dan salam kepada tabi'in, ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin. Kata-kata penghormatan kami yang pertama kepada Amareje Kampung Jadi Sepakat serta perangkatnya dan seluruh Amareje dalam pemukiman Kota Teras. Kata-kata penghormatan kami kepada seluruh imam dalam pemukiman Kota Teras, dan penghormatan kami kepada Ketua Ida Arabu serta seluruh pengurusnya, dan penghormatan kami kepada orang tua kami, bapak, ibu, adik-adik kami yang telah hadir pada hari yang berbahagia. Ini sedikit saya duduk di hadapan orang tua kami, karena memang semalam ditelepon oleh Teguh Sukiman. Itu jadwal saya memang harus berangkat ke Kamar hari ini jam 9. Maka kita berpikir
bagaimana lidah Rabu yang sudah digerakkan kembali yang vakum selama ini gara-gara wabah corona, kopi, rokok, makan, kan itu wabah corona. Kalau nggak ada kopi, nggak ada rokok, nggak ada makan, itu makanya dari corona. Karena wabah tersebut, kegiatan kita selama ini vakum. Mudah-mudahan dengan kita mulaikan kembali ini, yang dulu-dulu kita mulai dengan zikir dan ceramah, ini mungkin oleh ketua merubah sistemnya dengan pengajian walaupun 5 menit. 5 menit kita ngaji jadi tambahan ilmu untuk memperbaiki amal. Makanya dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit yang sudah sering kita lakukan, yaitu sehari semalam 5 waktu kita sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus sholat sifat sholat. Di sini dijelaskan tentang sifat-sifat sifatnya. Dalam sembahyang itu ada fardu, ada sunnah. Kalau fardu yang masuk ke dalam sembahyang itu dinamakan dengan rukun. Kalau sesuatu yang di luar sembahyang itu dinamakan dengan syarat. Kalau ada sunat yang diganti dengan sujud sahwi, itu dinamakan sunat aba'ah. Ada sunat yang tidak diganti dengan sujud sahwi, dinamakan sunat hay'ah. Berarti dalam kita melakukan sholat, yang pertama rukun, yang kedua syarat, yang ketiga sunat aba'ah, yang keempat sunat hay'ah. Itu baru sempurna sembahyang. Kalau kita paham mana syarat, mana rukun, mana sunat aba'ah, mana sunat hay'ah, itu harus kita pahami. Kalau tidak kita pahami, kebanyakan kita salah langsung batalkan sholat. Ulangi lagi. Sebenarnya itu kita menghadap Allah. Salat kita menghadap Allah. Bandingannya begini. Sekarang kita berbicara dengan Bapak Bupati. Sedang kita bicara, kita ngomong, Pak Bupati sebentar. Kapan itu? Serius ngomong dengan Pak Bupati. Bagus tidak itu? Ini secara manusiawi. Sedang kita berbicara dengan orang yang terhormat, tiba-tiba kita hentikan pembicaraannya sedang serius. Bagus tidak itu? Tidak bagus kan? Apalagi dengan Allah. Tidak ada istilah ketika kita sembahyang batalkan dulu sholatnya karena sudah salah, ulang, tidak ada. Makanya inilah butuh ilmu kita sholat. Kalau kita paham mana sunat aba'ah, bisa kita lanjutkan. Paham sunat hay'ah, bisa kita lanjutkan ketika paham rukun, bisa kita ganti. Tapi kalau kita nggak paham, begitu salah, ulangi lagi, nggak akan pernah selesai.
selesai sholat. Ulangi, salah lagi, ulangi, salah lagi. Kapan selesai sholat? Rukun sudah kita paham. Ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 19, ada yang mengatakan 21. Mana yang benar? Ibu-ibu, mana yang benar? Apa salah semua? Semua benar. Betul semua itu, Pak. Apapun yang dikatakan oleh para ulama itu semuanya benar. Cuma sudut pandangnya, cara menghitungnya saja. Yang mengatakan 13 itu dihitung dengan cara kumpulan saja. Yang menghitung dengan 17, 19, 21 itu secara terperinci. Kalau istilah dalam kitab tafsir, makanya disitulah cara sudut pandang penghitungannya saja. Makanya ada selanjutnya niat. Kita perhatikan satu dulu, niat. Niat dalam sholat kita sudah hafal. Itu niat atau usalli dhuhri. Niat atau lapang niat? Lapang niat. Berarti niatnya yang mana? Dalam hati itu tempatnya. Itu tempat niat, bukan niat. Makanya kita pahami dulu, niat itu bukan apa? Bukan apa? Artinya niat itu. Yang kita harus tahu dulu niat itu apa. Kalau dengan bahasa Arab yang dikatakan dengan niat kasdu syai'in muqarin bil fi'li. Niat adalah mengkasarkan sesuatu serentak dengan perbuatan. Untuk lebih dekat, sekarang ini contoh. Ibu-ibu pernah undangan enggak? Pernah? Kan? Ketika kita datang ke undangan pesta perkawinan, pesta pengumuman, sudah dikasih taruh nasi, ada lauk pauk, setelah kita taruh nasi di dalam piring, kan ada di situ dihidangkan lauk pauknya, ada telur, ada daging, ada kol, macam. Ada nggak kita ngomong dengan hati, saya mau mengambil telur? Ada nggak? Nggak ada. Tapi terbayang saja, terbayang. Begitu terbayang saya mengambil telur, saya mengambil daging, langsung kanan gerak, angkat masuk ke sini. Itulah niat. Yang terbayang waktu Allahu Akbar, bukan kita katakan sahaja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat ikut imam kalau berjamaah, itu mengulangi lafaz niat dalam hati, belum niat, belum kita niat. Coba kita dulu sudah sempurna. Terbayang saja kasar pakai terbayang dalam kalimat alif pakai ra akbar, itu baru sempurna. Kalau kita mengatakan, makanya kenapa harus apa saja Allah Allah, karena
yang lain bisa kita bayangkan. Yang lain semuanya bisa kita masukkan dalam hati. Tapi kenapa itu nggak bisa? Bukan nggak bisa, nggak pernah kita belajar. Kalau kita usahakan, insya Allah bisa. Nggak ada yang bisa. Di dalam niat itu ada dua. Ada niat murni, ada niat hakiki. Bagaimana niat murni? Mukarana murni serta takbir dengan niat secara umum. Ada terbesit sahaja aku sembahyang 40 zuhur di dalam kalimat Allahu Akbar. Apakah pada kalimat Allah? Apakah pada kalimat Akbar? Di Allah tidak ada apapun kita sembahyang. Yang ada di Akbar itu namanya mukarana murni. Tetapi kalau mukarana hakiki, kita berniat mulai alif Allah sampai ra itu tidak putus-putus. Semuanya masuk ke situ, tidak ada putus-putus. Termasuk sanggup memasukkan rukun 13 di dalam salat. Itu baru dinamakan mukarana hakiki. Itu yang lebih sempurna salat. Itu yang lebih sempurna salat yang kita lakukan. Tapi kita belum mampu. Itu ibadat para nabi, para wali Allah, para orang saleh. Bagaimana kita naik ke situ supaya salat kita benar-benar diterima oleh Allah. Itu sebagai pembuka, karena yang kita lakukan adalah sesi tanya jawab. Mungkin ada yang mau ditanyakan, karena kalau kita menjelaskan semuanya itu gak cukup waktu 5 menit. Gak cukup waktu 5 menit itu. Belum kita jelaskan tentang niat itu semua. Belum masuk ke takbiratul ihram, belum masuk ke Fatihah, belum masuk ke rukuk. Bagaimana rukuk yang sebenarnya? Makanya kebanyakan kita lihat orang salat tapi perbuatan maksiat gak bisa dicegah karena salatnya belum sempurna. Rasulullah katakan, pahala salat yang kita dapatkan karena khusyuk adalah satu kunci untuk nilai ibadah. Walaupun khusyuk itu sunnah, khusyuk hati dan khusyuk anggota. Khusyuk hati kita tidak terbayar apapun ketika kita salat. Khusyuk anggota kita tidak pernah banyak gerak. Mata tidak gerak kemana, telinga tidak mendengar apa-apa, tangan tidak banyak bergerak. Itu khusyuk anggota. Itu yang harus kita pahami. Banyak sekali yang belum kita pahami bagaimana salat yang sebenarnya. Kalau kita pahami salat yang sebenarnya, barulah kita tahu Allah begitu dekat dengan kita. Apapun yang kita minta,
kita tidak pernah melakukan dengan secara sempurna. Ini sedikit dulu. Kalau memang ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Baik, ini akan dipandu nanti oleh guru kita, Ustaz Latif. Saya ingin dulu kita mulai sisi tanya jawab. Ini waktunya 15 menit. Silakan. Ya, mungkin langsung saja untuk persingkat waktu kita persilakan 2 orang untuk bertanya. Ini akan langsung dijawab. Silakan yang mau bertanya silakan untuk menunjuk tangan. Pak, saya Pak dari Handok. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Pak, langsung saja pertanyaannya. Saya ingin bertanya, di dalam sholat itu kan ada yang sunnah, ada juga yang diwajibkan. Tapi saya pernah berdebat dengan teman saya bahwasanya sunnah tadi itu kalau bisa jangan ditinggalkan. Saya menangkapnya seperti ini, Ustaz. Sunnah tadi itu dianggap seperti hal yang wajib. Jadi langsung saja, bagaimana cara saya menanggapi selaku orang yang masih awam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita jawab terus. Memang sunnah di dalam salat itu bukan satu kewajiban. Sunat abaan, sunat hay'ah. Sunat hay'ah 17 macam. Sunat abaan ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 7. Tadi yang ditanyakan bahwa sunat itu sudah satu kewajiban. Ketika kita salat sudah satu kewajiban. Salat satu kewajiban, walaupun itu perbuatan sunnah, itu bukan satu kewajiban. Di dalam kita melakukan suatu pekerjaan, di dalam kita melakukan suatu pekerjaan, kan ada etika. Sekolah aja kalau kita ikuti peraturan dianggap nilai bagus atau dianggap nilai kurang. Jangan dipahami itu satu kewajiban. Seandainya kita tinggalkan sunnah itu karena lupa, itu dimaafkan. Tapi kalau kita sengaja meninggalkan sunnah, itu bisa-bisa membawa kepada batal. Makanya bukan jangan dianggap kewajiban, bukan satu kewajiban, tapi itu etika. Dalam sekolah aja coba, ini peraturan sudah diatur begini. Tapi kita melakukan bukan seperti itu. Nilai kita bagus atau enggak? Kesimpulannya bukan satu kewajiban. Karena kita di dalam salat ini harus ada sejarah tasawufnya. Makanya salat lahir harus kita bawa, salat batin harus kita bawa. Baru sempurna, baru salat itu menjadi satu makhluk yang bisa mencegah perbuatan mungkar. Itu yang bisa menjawab. Mungkin pertanyaan tadi begini, bukan kata-kata sunnah, mungkin ya, mungkin seolah-olah kalau sunnah itu harus dikerjakan, bukan sunnah mungkin. Sunnah yang kita bisa, maksudnya yang di dalam sholat itu kan ada. Karena
Sayyidina wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Ini sedikit itu bahwasanya itu tadi masalah niat, yang mana dikatakan tadi niat terbagi dua. Itu kami menanyakan masalah muqarrarah yang hakiki, yang niat yang hakiki, yang mana tentu menyebutkan tadi selain kita memasukkan kata-kata takdir, yang mana kita harus memasukkan rukun 13, yang mana di dalam kasat itu memang yang dihadirkan adalah zat daripada sholat itu sendiri, yang mana zat daripada sholat itu yaitu kita memasukkan rukun 13. Jadi apakah ketika kita memasukkan rukun 13 itu apabila kurang, umpamanya dari mulai niat hingga salam, itu bagaimana? Kemudian bagaimana cara kita memasukkan rukun 13 itu? Apakah memang harus mu'alaf mulai dari niat hingga salam? Demikianlah pertanyaan kami teguh, kami akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu satu perbincangan yang luar biasa. Tadi sudah kami jelaskan muqarranah. Makna muqarranah serta niat dengan takbir. Serta di situ takbir, di situ niat. Muqarranah hakiki kita masukkan semua. Dia ada yang disunahkan, ada yang disunahkan awal berurut dari rukun pertama sampai salam. Sampai salam. Masuk sampai dari niat sampai salam, itu yang disunahkan. Masa ada yang kita belum mampu, berarti tidak mendapat fadilah sunnah. Disunahkan dalam muqarranah itu dari niat sampai salam harus berurut. Dan caranya kita berlatih pertama. Kita masukkan dulu, kita mulai dari alif, di situ kita mulai terbayang niat sampai akbar. Itulah dulu pertama kita lakukan. Dan itu baru kita masukkan bayangkan rukun satu-satu. Niat, takbiratul ihram, Fatihah, rukuk, sujud. Itu kita bayangkan semua. Bisa ya, bukan nggak bisa. Cuma kita perlu berusaha. Yang lain kita tak bisa. Kita yang belantara sanggup kita babat. Kenapa ini nggak bisa? Insya Allah bisa. Gimana Teguh? Ada yang masih kurang? Sudah paham betul, tetapi dalam praktek kita melaksanakannya yang masih bisa memasukkannya itu. Insya Allah. Kalau ada tekad, insya Allah bisa. Yang penting ada niat. Itu kuncinya. Dalam takbir ada niat. Di situ sudah dihitung sah. Walaupun kita belum sanggup yang sempurna, maka tidak usah takut. Tidak usah takut. Sebenarnya kalau kita belum paham, lakukan dulu. Nanti dengan sendirinya sambil kita melakukan, sambil kita belajar, insya Allah akan bisa.
Ini satu lagi ada yang mendengarkan. Ini saya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja pertanyaannya tentu berkaitan juga dengan niat, dan ini saya ingin cari tahu cara menghadirkan Allah dalam sholat, dan apa yang membuat kita susah menghadirkan Allah dalam sholat. Mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan Pak Rejil. Tinggi. Memang kenapa ini juga pertanyaan kedua. Kenapa kita susah menghadirkan Allah di dalam sholat? Karena kita belum pernah membersihkan hati kita. Hati kita masih kotor. Makanya zat yang suci susah kali hadir dalam hati kita. Sebenarnya bukan sholat aja harus kita hadirkan Allah, semuanya. Misalnya hari ini kita melangkahkan kaki di sini, adakah terbayang Allah menggerakkan kaki saya untuk datang ke sini? Kuncinya untuk menghadirkan Allah, kita berusaha mengingat Allah, kosongkan segala pikiran kita tentang duniawi, tinggalkan dulu sebentar. Sebelum kita takbir, tinggalkan dulu sebentar. Bayangkan serasa-rasa kita berada di hadapan Allah. Bukan langsung Allah di hadapan kita. Kalau kita mengatakan Allah di hadapan kita, itu sudah salah. Itu hanya ketahuinya. Tapi serasa-rasa kita berada di hadapan Allah, terserah di mana Allah. Makanya dari kata-kata wa'bud rabbaka ka'annaka tara wa illam takun fa innahu yara. Beribadahlah kamu kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Berarti kalau kita melihat Allah itu namanya syahadat. Wa illam takun, ketika kita tak bisa melihat Allah, itu namanya muraqabah. Perasaan kita ada yang menyikat, ada yang mengikuti kita, itulah namanya muraqabah. Begitu kita Allahu Akbar, ini benar kan? Kalau perhatikan itu perasaan, itu namanya fa'ilam takun fa'innahu. Makanya kunci untuk kita menghadirkan Allah, bersihkan hati. Kalau hati belum bersih, susah kali. Siapa saja? Saya sudah alami sendiri. Makanya semua sifat iri, dengki, ujub, ria itu jangan ada dalam kita. Kalau masih ada itu, susah kali masih. Walaupun kita hantarkan Allah, pertama kita bayangkan, tapi hilang, nggak bisa tinggal. Makanya kunci menghadirkan Allah itu perbanyak zikir, bersihkan hati. Makanya itulah kuncinya, perbanyak zikir. Dan zikir yang kita lakukan itu jangan zikir lidah saja. Makanya nggak ada pusing. Kalau zikir lidah itu nggak akan atribut rumahnya. Tapi maknanya yang kita baca, insya Allah. Mudah-mudahan ini yang dapat saya sampaikan hari ini, karena kawan sudah sampai. Maunya sampai selesai saya mengucapkan. Dan saya mohon diperbanyak maaf. Mungkin jawaban yang kami sampaikan masih kekurangan. Itulah kekurangan ilmu kami. Lebih dan kurang
Kepada Allah kami mohon ampun, dan kepada orang tua kami mohon diperbanyak maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi